kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Pada kali ini kita bisa bertemu kembali di ngabuburit terakhir insya Allah di bulan Ramadan ini. Semoga insya Allah kita masih bisa bertemu di Ramadan berikutnya, serta kita masih dapat memanfaatkan hari-hari terakhir Ramadan ini atau hari ini dan kemungkinan besar besok. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat keuntungan dari bulan Ramadan. Sebelum kita mulai, mari kita baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita akan awali ngabuburit ini dengan bacaan Al-Quran yang akan dibawakan oleh Mas Dali. Bahkan suaranya gimana? Stimmt, pantesan dari tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Aku berlindung dari godaan setan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Maha Penyayang. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman. Ya, Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran kepada Mas Dali. Berikutnya kita lanjut aja langsung ke tema ngabuburit kita yang akan dibawakan oleh Ustadz Akmal. Mas Akmal, mungkin waktu saya persilahkan.
Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini, atas permintaan beberapa ustadz yang lain, yang ilmunya saya yakini jauh lebih dari saya menyanggupi untuk menyampaikan tema ini. Saya yakin beberapa Bapak Ibu sudah mendengar banyak hal dari ustadz-ustadz yang sebelumnya, dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, mengenai zakat, infak, dan sedekah. Kali ini saya memberanikan diri dengan ilmu yang sangat terbatas untuk mencoba kembali mengingatkan, memotivasi, dan merefresh tentang tentang keutamaan zakat, tapi juga sangat mirip dengan infak dan sedekah dalam hubungannya dengan zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita ketahui, kita diturunkan di muka bumi ini, kita dilahirkan di muka bumi ini, yang tadinya kita di surga, diturunkan ke bumi yang fana, yang banyak godaan, dan harapannya, insya Allah, harapannya, kita akan berakhir di surga, insya Allah, amin. Dalam perjalanan di tengah-tengah itu, yang para ulama banyak menjelaskan waktunya itu sangat singkat. Manusia disebutkan ada dua tujuan jangka pendek, fit dunya hasanah, yaitu mengejar kebaikan di dunia, dan tujuan jangka panjang, wa fil akhirati hasanah, mengejar kebaikan di akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita banyak mengenal doa ini sebagai doa sapu jagat, tetapi untuk mengawali tema zakat, infak, dan sedekah ini ada baiknya kita memahami bahwa untuk mencapai kebaikan di akhirat, kita perlu juga mendapatkan kebaikan di dunia. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka sangat penting untuk kita menyiapkan perangkatnya. Kita dilahirkan, telanjang bulat, gitu ya, sebagai bayi yang baru keluar. Dalam perjalanannya kita diberikan rezeki, misalnya berupa baju, popok, susu, dan sebagainya. Semakin besar, kebutuhan kita semakin banyak, kebutuhan jasmani yang perlu dipenuhi, kebutuhan rohani, ya, pakaian, sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Alat yang kita pakai untuk mencapai tujuan akhir yang tadi saya sebutkan, kebaikan di dunia, tujuan satu, dan kebaikan di akhirat, tujuan akhirnya, itu kita bisa bagi jadi dua, ya, yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, berupa sesuatu yang melekat di diri kita, gitu. Sesuatu yang melekat di diri kita, misalnya keahlian informatik, ahli menjadi admin network misalnya, atau ada yang sudah kuliah ini dan itu, gitu ya, atau skill-skill khusus yang tidak mesti didapat dengan pendidikan formal, ya. Nah, itu adalah salah satu alat yang menempel di kita, gitu. Kemampuan, jabatan, ilmu, dan sebagainya. Adapun yang kedua,
itu berupa harta benda gitu, tidak melekat ansih pada badan kita, tetapi sesuatu yang bisa kita kuasai, tanah, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Nah, tapi perlu dipahami di sini bahwa keduanya itu hanya alat gitu ya. Keduanya itu hanya alat, artinya kebanyakan kesalahan itu menjadikan alat menjadi tujuan gitu ya. Orang mengejar harta, nauzubillah min dzalik, orang mengejar jabatan, orang mengejar kekuasaan ya. Nah, nauzubillah min dzalik itu adalah sebuah kesalahan gitu ya. Maka penting buat kita sebelum menyampaikan tema ini memahami bahwa dalam proses mencapai tujuan akhir kita membutuhkan alat, dan jangan sampai di perjalanan alat itu justru menjadi tujuan kita gitu. Nah, dalam hubungannya dengan zakat, alat yang kita miliki seperti yang saya sebutkan tadi itu berupa material, harta benda gitu ya. Nah, kita bekerja, kita berprofesi, ya. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa dalam hubungannya dengan zakat, infak, dan sedekah itu jauh lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran dibanding misalnya sholat, dibanding puasa, dibanding haji. Kalau saya tidak salah dari Ustadz sebelumnya, itu disebutkan tema ini, zakat, infak, dan sedekah, dan memberi makan fakir miskin, itu disebutkan 115 ayat di dalam Al-Quran, bercerita tentang hal itu. Sementara sholat itu disebutkan 65 kali, puasa 13 kali, dan haji hanya 10 kali. Nah, ini sekaligus mempertegas bahwa ibadah yang satu ini, zakat, infak, dan sedekah ini sangat penting. Gitu. Pentingnya apa? Kalau kita sebutkan misalnya sholat, dia punya dimensi hablum minallah, hablum minannas. Ya, hablum minannas dalam hubungannya dengan misalnya sholat berjamaah dan lain sebagainya. Puasa itu juga kuat hubungannya dengan ketakwaan diri sendiri, puasa. Haji itu juga efek sosialnya tidak sebanyak zakat, infak, dan sedekah. Nah, ini yang saya mau sampaikan, betapa efek sosial zakat, infak, dan sedekah itu sangat penting gitu ya. Menggarisbawahi pentingnya kesalehan sosial gitu, bahwa dengan kita memahami zakat, infak, dan sedekah itu adalah implementasi keimanan kita. Kalau sholatnya benar, kalau keimanannya benar, maka efeknya harusnya bisa dirasakan kepada masyarakat sekitar, terutama yang membutuhkan, berupa ditunaikannya zakat, infak, dan sedekah. Gitu. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, jadi poin-poin ini diurutkan, gitu ya. Yang pertama intinya beriman. Lalu kalau beriman secara perorangan, maka kita mendirikan sholat. Dan yang terakhir, yang efeknya besar buat lingkungan sekitar kita adalah menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Gitu. Nah, ini tentu ada syaratnya. Syaratnya adalah rezeki yang cukup, gitu ya. Maka secara tidak langsung Allah menghendaki agar umat Muslim itu memiliki sesuatu, ya. Saya tidak mau bilang harus kaya, tapi mungkin sebaliknya tidak miskin, gitu. Itu menurut saya target masing-masing Muslim, agar nantinya semakin banyak harta benda yang dimiliki, maka semakin besar pula
efek yang dihasilkan seseorang tersebut kepada lingkungannya, gitu ya. Boleh saja seorang Muslim pilih-pilih calon kantor kerjanya. Di kantor yang A gajinya sekian, di kantor yang B gajinya lebih besar dari sekian. Oh, maka pilihlah gaji yang lebih besar, gitu ya. Di samping mempertimbangkan aspek macam-macam. Atau misalnya seorang yang ahli berdagang mencari dagangan apa yang kemudian menghasilkan untung yang besar, gitu ya, dengan cara yang halal tentunya. Dan itu boleh-boleh saja, gitu. Kalau kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW dahulu, mereka semua kaya raya. Ya, bukan semuanya, tetapi bisa dibayangkan ketika mereka tidak bisa membiayai perang, atau mereka tidak bisa membiayai dakwah, atau modalnya kecil, katakanlah seperti itu ya. Maka dengan modal yang besar dan lebih besar lagi, maka itu bisa membantu bagaimana Islam waktu itu diserang dari mana-mana untuk bertahan eksistensinya. Itu dari sisi bagaimana sebaiknya Islam itu, umat Muslim itu menjadi kaya dalam artian mengumpulkan dengan rezekinya dengan cara yang baik dari sumber yang jelas, dan seperti yang tadi Ustadz Ale sebutkan, menjauhkan diri dari riba, ya, menghalalkan jual beli dan sebagainya. Karena disitulah pintu-pintu rezeki terbuka lebar. Nah, kembali ke tema zakat, gitu ya. Saya mau coba menjelaskan lagi lebih dalam zakat, gitu ya. Kita bandingkan nanti dengan infak dan sedekah. Zakat itu ada haul, artinya ada periode waktu di mana dia mesti ditunaikan, dan ada nisabnya, gitu. Beda dengan infak, dia tidak ada haul, tidak terikat waktu, tapi ada batas nisab. Sementara sedekah tidak ada keterikatan waktu dan tidak ada nisabnya. Begitu ada, kalau ada kasih gitu. Nah, apa fungsi utama zakat? Yaitu membersihkan kotoran harta. Jadi harta yang atau rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu dibersihkannya ya dengan mengeluarkan zakat, gitu ya. Dibersihkan dari apa? Misalnya dibersihkan dari hal-hal yang disengaja atau tidak sengaja masuk ke dalam rezeki yang kita dapatkan, gitu ya. Contoh kecil misalnya ketika kita berdagang buah misalnya, tidak sengaja dalam buah itu mungkin terselip buah yang busuk, kotor dan sebagainya, sehingga itu merugikan pembeli yang membeli, gitu ya. Pada sampai di rumah ketika buah itu dibeli, ya pembeli itu rugi dong, gitu. Atau misalnya timbangan yang bermasalah yang kita mungkin tidak tahu. Atau contoh seorang pegawai yang misalnya yang tidak sengaja menggunakan jam kerjanya untuk hal-hal lain, gitu. Sementara gajinya ya tetap segitu-segitu aja dan sebagainya. Maka setelah zakat dikeluarkan, insya Allah penghasilan yang kita nikmati itu harta yang bersih, sudah tidak tercemar dari kotoran-kotoran yang lain, gitu. Kalau saya boleh mengumpamakan, bayangkan kita memakan roti sepotong, kemudian jatuh di atas tanah berpasir, gitu ya. Lalu kita makan, gitu ya. Nah, roti dan pasirnya itu pasti masuk kotoran-kotoran tersebut ke badan kita. Bayangkan mengunyahnya aja udah nggak enak, gitu. Belum lagi kalau nanti kotoran-kotoran lain masuk ke badan kita, akhirnya muncul penyakit-penyakit. Kalau dalam hubungannya dengan ini, ya penyakitnya bakhil, penyakit pelit, penyakit tamak, penyakit serakah, gitu ya. Dengan kita mengeluarkan zakat, berarti sebelum kita menikmati roti tersebut,
ya kita bersihkan pasir-pasir yang menempel. Maka dikunyah pun enak dan tidak ada efek samping yang negatif yang akan kita dapatkan dari roti tersebut yang sudah bersih. Infak, ya, dari kata nafako artinya lubang atau terowongan. Jadi kalau lubang atau terowongan itu ada satu lubang masuk, satu lubang keluar gitu ya. Jadi ini menurut sepemahaman saya, ketika kita memiliki penghasilan masuk ke lubang satu, maka kita alirkan ke lubang kedua. Gitu. Ada pemasukan, ada pengeluaran. Jangan sampai penghasilan yang kita terima itu mengendon begitu aja gitu. Jangan sampai kita tutup hak-hak orang lain yang membutuhkan dari harta yang kita dapat, gitu ya. Karena dengan kita mengeluarkan hak kita, semakin banyak keberkahan yang kita dapat, semakin besar lagi efek manfaat yang akan orang lain terima. Sementara sedekah itu dari kata asid, yaitu jujur. Sementara jujur adalah bagian dari keimanan, dan saya memahami sedekah adalah bukti kejujuran iman. Gitu. Sesungguhnya dalam harta kita ada hak orang lain, itu kita sudah tahu, gitu ya. Maka orang yang tidak sedekah itu menyembunyikan hak orang lain dari harta yang kita terima, gitu. Nah, maka orang yang bertindak seperti itu tidak jujur, gitu, karena dia menjaga hak orang lain yang ada di dirinya dan dia tidak mau berbagi, gitu. Nah, ini sesuatu yang kita hindari. Nah, khusus untuk zakat, saya akan sebutkan beberapa keutamaannya. Yang pertama, zakat itu hukumnya wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Dalam surat Al-Baqarah, misalnya ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu salah satu bagaimana hukum wajibnya zakat. Yang berikutnya, yang kedua adalah zakat itu bagian dari rukun Islam yang keempat. Yang ketiga, zakat itu perintah kepada ahli kitab. Dalam berbagai surat dalam Al-Quran, misalnya Maryam. Berkata Isa, Maryam ayat 31, berkata Isa alaihissalam, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Begitu juga diperintahkan kepada Ismail dalam surat Maryam ayat 55. Dalam surat An-Nabiyah ayat 73, Nabi Ibrahim alaihissalam, Ishak alaihissalam, dan Yakub alaihissalam diperintahkan juga untuk mengerjakan zakat, membayar zakat, ya. Nah, di samping itu tadi banyak sekali pahala dan keutamaan. Nah, beberapa di antaranya, misalnya membersihkan harta dari kotoran, ya. Bersihkanlah hartamu dengan zakat. Dalam harta kita ada hak orang lain, maka dikeluarkan zakat supaya tidak ada hak orang lain yang bukan hak kita yang kita kuasain, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zakat itu juga memiliki hikmah, yaitu menyelamatkan orang kaya dari penyakit pelit, gitu ya. Setan itu punya cara yang berbeda-beda untuk menggoda atau mengganggu manusia, gitu ya. Misalnya penguasa itu dijangkiti penyakit zolim, ulama dijangkiti penyakit hasud dan dengki, orang kaya juga punya penyakit. Penyakitnya pelit, kikir, kalau bahasa Jakarta medit, ya. Itu ada penyakitnya masing-masing. Nah, membayar zakat itu membebaskan orang yang punya dari penyakit tersebut, gitu ya.
Ada juga di dalam Al-Quran disebutkan Al-Humazah ayat 2-4, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Yahsabu anna malahu ahladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla layumbadanna fil hutamah. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah, yaitu api neraka yang membakar sampai hati. Nah, ini salah satu penyakit yang bisa diobati dengan membayar zakat. Jadi ya, penyakitnya itu mengumpulkan harta, lalu dihitung. Bekerja lagi, kusak-kusuk, kumpulkan harta, lalu dihitung. Gitu ya. Jadi pekerjaannya ngumpulin dan hitung gitu. Tidak ada manfaat buat dia atas harta itu, apalagi manfaat buat orang lain atas harta yang dia kumpulkan gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Dan balasannya sangat pedih. Lalu zakat ini juga menjauhi diri dari sikap rakus dan tamak ya. Tamak tidak mengenal kata puas. Jadi yang dihubungkan dengan di awal tadi, dia menjadikan alat sebagai tujuannya, dikumpulkan terus, lupa bahwa ini adalah alat sebenarnya, bukan tujuan gitu ya. Jadi sebenarnya sikap ini, sikap yang mengumpulkan, tidak kenal rasa rakus, itu seperti jauh malah dari sikap kaya gitu ya. Kalau orang kaya kan buktinya itu orang kaya itu memberi ringan tangan ya, karena kelebihan duit gitu kan. Tapi kalau orang yang cenderung punya sesuatu disembunyikan, ada gratisan, ayo ambil gitu ya. Diberi 1.000 kurang, punya 1 juta, memberi 1 juta terlalu banyak gitu ya. Jadi aneh gitu. Ada juga keutamaan zakat yang lain itu ketika kalau pengen menjadi orang kaya, ya, maka bayarlah zakat gitu ya. Karena dengan membayar zakat akan banyak keberkahan dari harta-harta yang akan datang ke dia, akan mengalir ke dia gitu ya. Harta yang dimiliki jadi berkah dan bisa berkembang lebih baik. Dan juga diberikan petunjuk dan hidayah dalam berbagai urusan. Itu juga salah satu keutamaan. Zakat juga mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin ya. Kaya dan miskin itu adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Allah melebihkan harta seseorang dari yang lain gitu. Itu adalah fakta gitu. Dan Islam dalam hal ini menawarkan solusi yang sempurna gitu. Bagi yang memiliki kelebihan, salurkan kepada yang kekurangan. Selalu seperti itu gitu ya. Kita tidak bisa nggak bisa dong semua orang kaya. Itu sepertinya susah gitu kan. Masing-masing orang rezekinya sudah diatur sama Allah. Akan ada orang kaya, orang miskin, ada orang jahat, orang baik gitu ya. Nah, dengan zakat ini maka kesenjangan itu semakin berkurang gitu ya. Di satu sisi kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Nah, untuk menyelamatkan mereka yang dekat dengan kafiran, maka solusinya adalah ya orang yang kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk pada mereka yang miskin gitu ya. Itu efek yang paling kita rasakan, apalagi dalam hal ini kesulitan pandemi, kesulitan pajak naik, kesulitan minyak goreng naik gitu ya, dan sebagainya yang dirasakan kesulitan oleh saudara kita di Indonesia, maka zakat ini menjadi instrumen penting gitu ya untuk
menyelamatkan saudara-saudara kita dari keterpurukan secara ekonomi. Gitu. Yang berikutnya, dan yang pasti, menunaikan zakat itu mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan keimanan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya pikir sudah cukup banyak yang mengenai infak, zakat, dan sedekah. Dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan zakat, yaitu menghapus dosa, mendapatkan pahala yang besar, dan merasakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Gitu saya pikir, Pak Moderator, 30 menit ya, insya Allah. 40. 30 sih. Sejam juga nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah udah sampai sini tentang tema zakat. Jadi mengingatkan, semoga yang di sini sudah ingat lagi untuk membayar zakat fitrahnya sebelum Idul Fitri ya, atau pas sebelum sholat. Batas terakhirnya insya Allah udah pada ingat. Ya, jadi temanya tentang zakat. Tadi mungkin sama menjadi pengingat kita, kita semua untuk membayar zakat yang sudah mencapai haulnya ya. Mungkin ada yang tahu 85 gram emas. Jadi kira-kira berapa itu 85 gram emas di sini? Ada yang tahu mungkin? Kalau udah lewat batasnya dan statusnya juga sudah bukan student lagi, harus dikeluarkan zakatnya insya Allah. 4.000-an kalau nggak salah, apa 4.000 ya? 4.000, hampir 5.000 mungkin. Itu yang udah punya dalam setahun ya. Kalau yang baru berapa bulan mungkin, atau berapa hari mungkin nggak perlu. Iya, terima kasih banyak kepada Mas Ustadz Akmal atas ingatannya, nasihatnya di akhir bulan Ramadan ini. Dan mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Kalau gitu, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir. Semoga puasa hari ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin puasa hari esok menjadi yang terakhir. Kabarnya dari Arab Saudi juga insya Allah hari Senin. Mungkin di sini juga kemungkinan besar hari Senin. Dia mau nambahin mungkin nggak ada ya. Selamat berbuka puasa, dan karena mungkin belum ketemu, ada kepastian ketemu lagi, saya mengucapkan dari keluarga Muslim WS selamat Idul Fitri, insya Allah hari Senin ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz Jazakallah Akmal. khairil semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakallah khair semuanya. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Karim. Taqabbal ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.